Selamat siang pemirsa IDX Channel. Anda kembali dalam IDX First Session Closing yang akan menghadirkan sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis untuk Anda. Bersama saya Prisa Somodatu. Inilah IDX First Session Closing selengkapnya. Emiten konstruksi PT PP Persero Tbk berencana akan melakukan aset recycling melalui skema pelepasan saham pada 4 perusahaan patungan yang didirikan oleh anak usaha di sektor properti, pembangkit listrik, dan juga minyak bumi. Sementara itu untuk sektor non-properti, emiten berkode saham PT PP juga tengah melakukan investasi pada penjualan peralatan berat konstruksi dan nantinya hasil investasi tersebut akan digunakan untuk pembaruan dan investasi alat berat baru yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan anak usaha, terutama terkait kebutuhan area pertambangan. Adapun guna mewujudkan percepatan aset recycling di bidang properti, pihak perseroan akan bekerja sama dengan PT Dana Reksa Sekuritas yang akan meluncurkan program percepatan peningkatan kinerja pasca pandemi sehingga dapat membuka peluang bagi para investor untuk memiliki aset-aset perseroan, properti dan dikelola oleh BUMN konstruksi. Kemudian pemirsa, kita beralih ke PT Zyrexindo dan PT Diagnos Lab berhasil mencatat kesepakatan untuk bekerja sama dalam MOU pada tahun ini. Kesepakatan ini dilakukan untuk melaksanakan digitalisasi di laboratorium diagnos hingga beberapa tahun ke depan. PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk dan PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk berhasil mencapai kesepakatan untuk bekerja sama yang dituangkan dalam MOU pada tahun ini. Kesepakatan ini dilakukan untuk melaksanakan digitalisasi di Laboratorium Diagnos Lab hingga beberapa tahun ke depan. Sebagai informasi, emiten berkode saham ZYRX sebagai salah satu perusahaan teknologi yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun akan memberikan layanan serta dukungan terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi di Laboratorium Diagnos Lab yang memiliki puluhan cabang dan outlet laboratorium di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, Zyrex telah menjadi penyedia produk-produk komputer, laptop, dan produk TIK lainnya kepada pelanggan korporasi, termasuk perusahaan yang memiliki belasan ribu cabang di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perseroan mempunyai titik layanan purna jual yang luas dan siap melayani TJNS secara on-site. Di sisi lain, manajemen Diagnos Lab juga akan memperluas jangkauan laboratorium ke beberapa kota di tanah air dengan tetap menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang cepat dengan kualitas yang baik. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita beralih ke emiten lainnya pemirsa, yaitu emiten komponen otomotif PT Dharma Polymetal Tbk menargetkan pertumbuhan kinerja hingga double digit pada tahun ini atau sekitar 20% dibandingkan capaian perseroan di tahun 2021. Optimisme ini seiring naiknya target penjualan mobil nasional oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau GAIKINDO sepanjang tahun 2022 dan kesiapan emiten berkode saham DRMA dalam memproduksi komponen, khususnya komponen yang sebelumnya belum diproduksi oleh perusahaan. Sebelumnya pada tahun lalu, perseroan sukses mencetak penjualan hingga mencapai 3 triliun rupiah atau meningkat lebih dari 50%. Adapun guna mencapai target tersebut, pada tahun ini pihak manajemen telah menyiapkan dana belanja modal sekitar 247 miliar rupiah untuk melakukan ekspansi pabrik dan membeli mesin-mesin baru yang ditujukan guna meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memproduksi komponen. Beralih pemirsa ke emiten lainnya, yaitu emiten pertambangan PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk mengumumkan pembentukan joint venture dengan perusahaan Uni Emirat Arab Masdar, di mana melalui kerjasama ini perseroan akan menyasar segmen komersial dan industri dari pasar energi baru terbarukan di Indonesia. Emiten pertambangan PT Mitra Bara Adi Permana Tbk mengumumkan pembentukan joint venture dengan perusahaan energi baru terbarukan milik Uni Emirat Arab Masdar, di mana melalui kerjasama ini perseroan akan menyasar segmen komersial dan industri dari pasar EBT yang tumbuh sangat pesat di Indonesia.
Chief Executive Officer PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk Khairuddin mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya kebutuhan industri dan perusahaan dalam mengurangi jejak karbon, maka ketersediaan energi terbarukan di suatu negara akan menjadi salah satu pendorong utama keputusan investasi. Namun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih banyak mengejar ketertinggalan dalam pengembangan sektor tersebut. Sementara itu, Acting Executive Director Clean Energy Masdar Fawaz Al-Muharrami menyampaikan bahwa Solar Radiance akan mendukung upaya diversifikasi energi para pelanggan komersial dan industri Masdar di Indonesia, serta memberikan kontribusi positif pada aksi mitigasi perubahan iklim. Adapun kerjasama yang dilakukan emiten berkode saham MBAP dalam melayani segmen pasar kali ini diharapkan dapat lebih memperluas kehadiran di pasar domestik Indonesia dan kawasan Asia Tenggara guna mendukung diversifikasi bauran energi, pengembangan visi hijau dan masa depan yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pada sesi pertama di hari ini indeks harga saham gabungan ditutup turun 0,19% di 6.556. Level tertinggi yang sempat dicapai hari ini hanya di 6.591 dan openingnya di 6.569, sehingga IHSG penutupan sesi 1 lebih rendah dari pembukaan tadi pagi. Kita lihat pemirsa deretan saham yang menghuni top gainers. Antara lain adalah saham-saham seperti berikut, dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi pemirsa. Ada BBNI yang menguat 3,68% di 7.050, BRMS 8,87% di 135, IPTV 33,8% di posisi 95, dan EMTK 4,35% di 1.800. Top losers pemirsa adalah Arto yang turun 6,59% di 15.950, BBYB 3,83% di 1.760, BBRI turun 0,25% 4.060, dan BBCA turun 1,29% 7.675. Dari sisi sektoral pemirsa, teknologi naik 1,43%, kesehatan naik 0,95%, properti memimpin koreksi terdalam 1,13%, transportasi dan logistik 0,95%. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Hai sobat investor, kalian ingin tetap bisa menabung meskipun keadaan keuangan kalian sedang sulit? Dengerin tips berikut ini ya. Kita masuk ke tips yang pertama ya. Nah, yang pertama, kalian harus memenuhi semua kebutuhan rutin kalian terlebih dahulu nih. Barulah setelah itu kalian bisa mengalokasikan pendapatan kalian untuk memenuhi kebutuhan pelengkap lainnya. Kita masuk ke tips yang kedua ya sobat investor. Jadi penting sekali bagi kalian untuk menutup hutang sesuai dengan kemampuan kalian. Selain itu, kalian juga perlu menentukan utang mana yang harus kalian dahulukan untuk dilunasi. Selain itu, penting juga untuk selalu menyesuaikan dengan uang tunai yang kalian miliki. Tips selanjutnya yaitu tips yang ketiga. Jadi kalian penting sekali untuk menekan biaya bulanan nih sobat investor. Jadi kalian juga memang harus memangkas kebutuhan yang memang sifatnya hanya pelengkap saja. Dan penting sekali bagi kalian untuk mempertahankan biaya bulanan yang sifatnya memang untuk kebutuhan utama kalian. Tips yang keempat terkait dengan pengelolaan aset. Jadi jika ternyata penghasilan yang kalian miliki ini tidak bisa menutup kebutuhan kalian, maka kalian bisa mempertimbangkan untuk menjual aset yang kalian miliki. Tips yang kelima, jangan lupa sisihkan sekitar 10% dari penghasilan kalian untuk ditabung di tiap bulannya. Dan saat keadaan keuangan kalian sedang sulit, tidak menjadi alasan untuk gagal mencapai impian. Jangan lupa ya, harus selalu rajin dan juga disiplin dalam menabung sobat investor. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi dalam bahasa Inggris. From outside East Java. Market Headlines. Senin sampai Jumat pukul 16.30 hanya di IDX Channel.
2022, jumlah kasus positif virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah 4.878. Kementerian Kesehatan mengingatkan atas peningkatan kasus positif yang saat ini mulai didominasi kasus transmisi lokal. Menurut data New All Record Kementerian Kesehatan, sepanjang 1 hingga 22 Januari 2022 lalu, jumlah kasus positif mulai didominasi dari transmisi lokal. Setidaknya sebanyak 90,1% kasus konfirmasi varian Omikron di Indonesia merupakan transmisi lokal. Sedangkan kasus yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri tidak lagi mendominasi dan sudah berada di bawah 10% dari total infeksi nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap waspada karena laju penularan Omikron memang tinggi. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengurangi kerumunan. Pemerintah juga terus gencar melakukan survei karena bisa diarahkan untuk menganalisis pola penyebaran kasus Omikron. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana Indonesia berhasil melepas peluncuran ekspor perdana smelter grade alumina atau SGA di kawasan ekonomi khusus Galang Batang Bintan, Kepulauan Riau. Nilai dari ekspor tersebut diperkirakan mencapai 104 miliar rupiah dengan volume 21.000 ton. Dalam peluncuran ekspor perdana smelter grade aluminium di kawasan ekonomi khusus Galangan Batang Bintang, Kepulauan Riau, Presiden menegaskan pentingnya hilirisasi industri dengan menghentikan ekspor bahan mentah. Presiden mendorong agar perusahaan-perusahaan dapat terus meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Yang paling penting adalah dari hilirisasi ini jangan sampai, saya sudah bolak-balik saya sampaikan, jangan sampai kita ini sudah 350 tahun yang lalu waktu dijajah, yang kita ekspor selalu bahan mentah, kita ekspor selalu raw material, nggak berhenti sampai sekarang. Ini nggak bisa diterus-teruskan. Oleh sebab itu sejak 2020 saya sampaikan pada Pak Menko Luhut, stop. Nikel ore stop, bahan mentah stop. Udah, nggak boleh jalan lagi. Harus barang setengah jadi atau barang jadi. Udah. Sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan, kawasan ekonomi khusus ini sudah berhasil melakukan ekspor senilai triliunan rupiah. KEK ini adalah contoh daripada salah satu KEK yang diresmikan tanggal 8 Desember dan sekarang sudah memproduksi di tahun kemarin 530.000 ton alumina dengan nilai ekspor 2,6 triliun. Tahun ini rencana produksinya 2 juta ton dan akan dilanjutkan dengan investasi di aluminium ingot. Investasi tahap awal sebesar 15,7 triliun dan untuk membangun aluminium ingot investasi total yang direncanakan sebesar 36,25 triliun. Pemerintah sendiri terus berkomitmen meningkatkan nilai tambah ekspor dengan melakukan hilirisasi. Ekspor yang dilakukan biasanya dalam bentuk bahan mentah sekarang ditargetkan dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah fokus pada pencapaian investasi untuk mendorong ekonomi nasional. Sejumlah insentif pun diberikan bagi sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi memastikan pemerintah akan fokus pada pencapaian investasi untuk mendorong ekonomi nasional. Sejumlah insentif bagi sektor usaha diberikan untuk membuat sektor usaha kembali bergairah dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan insentif dunia usaha akan diberikan bagi sektor-sektor yang masih terdampak pandemi. Pemerintah juga akan fokus mendorong pemulihan ekonomi dengan mempermudah realisasi investasi di daerah, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Recovery dunia usaha diyakini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah keketuaan Indonesia atau presidensi Indonesia di Forum
G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia, sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan maupun investasi. Momentum G20 diakui akan menjadi momentum Indonesia mengambil peran di ekonomi global. Pada momentum tersebut diprediksi akan terjadi peningkatan konsumsi sebesar 1,7 triliun rupiah dan PDB nasional 7,4 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yudi Richard, IDEX Channel. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia menghimbau pemerintah untuk menarik investor asing yang concern pada isu perubahan lingkungan untuk membiayai proyek ibu kota negara baru. DPD Republik Indonesia menilai jika investor asing tertarik berinvestasi di IKN baru, maka APBN tidak akan terbebani dan bisa digunakan untuk sektor lain. Dewan Pertimbangan Daerah atau DPD memberikan catatan ke Kementerian Keuangan terkait anggaran pembangunan ibu kota baru untuk tidak membebani APBN terlalu banyak. DPD mengusulkan agar Indonesia bisa memanfaatkan momentum presidensi G20 untuk mendapatkan dukungan investor negara lain yang konsen pada isu lingkungan. Menurut Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, pemindahan IKN ke Kalimantan menurutnya sejalan dengan penyelamatan lingkungan yang saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Jika pemerintah bisa memanfaatkan momentum G20 untuk mendapat investor, maka APBN tidak dibebani terlalu besar. Sehingga kalau nanti itu bisa kita ajak dunia untuk melihat Indonesia, banyak keuntungan yang akan kita dapat. Beban APBN kita menjadi berkurang. Dan itu isunya seksi. Nah, ini yang saya bilang memang harus berpikirnya memang tidak normatif betul, ya kan? Karena kalau lagi-lagi kembali APBN, pasti APBN kita berat sekali. Sultan berharap pemerintah Indonesia bisa mengambil kesempatan baik di presidensi G20. Apalagi IKN baru membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Skema pembiayaan harus dipikirkan agar tidak membebani APBN dalam jangka waktu yang panjang. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yudi Richard untuk IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengapresiasi langkah pemerintah yang menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Langkah ini dipandang mampu mempercepat rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini terbilang jauh dari negara lain. Dalam paparannya, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang menekan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan kualitas ekonomi, iklim usaha, hingga daya saing para pelaku usaha di tanah air. Terlebih, hal ini mampu meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, diharapkan langkah ini mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan rasio kewirausahaan nasional. Terlebih dengan sejumlah kemudahan kewirausahaan, masa depan dunia usaha semakin terarah. Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 sampai dengan 2024. Dalam Perpres ini mengatur tentang meningkatkan kualitas ekonomi, iklim usaha, daya saing, dan memperluas kesempatan kerja agar sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 bisa tercapai. Goal yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah percepatan pertumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuh kembangan wirausaha. Oleh karenanya, secara khusus, Kadin DKI Jakarta sangat mengapresiasi dengan diterbitkannya Perpres tersebut. Usai pariwara pemirsa, kami akan ajak Anda untuk membahas atau mengenal omnichannel marketing. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Station Closing. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. New Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris.
Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ada nggak syair yang masih melekat banget di kepala Tasya? Aku mau meledak. Semua orang ingin aku Women's bentak. Talk. Setiap Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di IDX Channel. Awali hari Anda dengan informasi terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Memberikan berbagai macam kebutuhan informasi. Memberikan informasi ekonomi dan bisnis Indonesia juga mancanegara. Merupakan hal penting dalam mendukung keputusan investasi Anda. Saksikan program-program ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya. Anda kembali dalam IDX Session Closing. Pemirsa, saat ini semakin banyak strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis. Salah satunya adalah omni-channel marketing. Nah, dengan omni-channel marketing, konsumen bisa menemukan hingga akhirnya membeli suatu produk lewat sebuah skema pemasaran yang dapat diakses dari gadget mereka dengan mudah. Banyaknya saluran pemasaran yang kini tersedia semakin memperkaya strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis sebagai bentuk pendekatan terhadap konsumen. Setiap harinya konsumen terpapar beragam konten dari berbagai channel yang ada dengan tingkat intensitas yang berbeda dan menjadikan mereka semakin kritis dalam memilih produk yang akan dibeli. Diambil dari asal kata omnis yang berarti universal, omnichannel marketing menggabungkan berbagai saluran komunikasi yang ada untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang saling terhubung. Omnichannel marketing disebut juga strategi pemasaran lintas platform dengan menyelaraskan berbagai channel atau saluran yang ada sehingga konsumen dapat merasakan pengalaman baru yang memenuhi ekspektasi. Pola konsumsi yang berbeda membuat saluran pemasaran yang digunakan harus terintegrasi satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk memberikan paparan yang konsisten terhadap konsumen. Dengan omnichannel marketing, konsumen bisa menemukan, mempelajari, melihat stok, hingga akhirnya membeli suatu produk lewat sebuah skema pemasaran yang dapat diakses dari gadget mereka dengan mudah. Lantas, apa sih manfaat dari omnichannel marketing? Saksikan pembahasan lebih lengkapnya hanya di IDX Session Closing. Ya pemirsa, mungkin kita sudah sering mendengar kata pemasaran atau yang biasa dibilang juga marketing di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika membangun sebuah bisnis, hal yang tidak bisa dihindari dan harus dilakukan adalah tentunya memasarkan produk atau jasa yang kita sediakan. Pemasaran produk penting untuk keberlangsungan bisnis yang tentunya kita jalani. Nah, terlebih saat ini semakin banyak saluran bagi pemasaran. Nah, banyaknya saluran pemasaran yang kini tersedia ini semakin memperkaya strategi pemasaran yang dapat dilakukan pemilik bisnis sebagai bentuk pendekatan terhadap konsumen. Nah, jenis-jenis pemasaran antara lain pemirsa adalah iklan melalui radio, kemudian juga televisi, pemasaran lewat internet, dan juga lain sebagainya. Nah, bicara soal pemasaran omnichannel marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang bisa Anda coba. Ya, seiring dengan perkembangan teknologi dan juga era globalisasi, pengalaman berbelanja pelanggan ikut juga sudah mengalami pergeseran atau perubahan. Kini tidak perlu berkunjung ke pasar atau toko untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Pasalnya pemirsa, saat ini sudah ada penjualan dengan sistem online yang akan tentunya mempermudah proses belanja berbagai macam kebutuhan. Nah, belakangan ini berbagai strategi kian dikembangkan sebagai upaya untuk memahami perilaku pembeli dalam menentukan berbagai pilihannya.
Strategi pemasaran omnichannel merupakan sebuah strategi yang dianggap mampu meningkatkan pemasaran dan penjualan sebuah brand atau juga produk. Penerapan strategi omnichannel bagi perkembangan bisnis memang dianggap memiliki peranan yang cukup besar pemirsa. Pasalnya, strategi ini dinilai dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Nah, sesuai dengan fokus dari strategi omnichannel yaitu memberikan pengalaman yang konsisten dan komprehensif di semua saluran kepada pelanggan, baik saluran yang bersifat online maupun juga ternyata offline. Nah, lantas bagaimana cara kerja dari omnichannel ini? Setelah memahami pengertian omnichannel, maka selanjutnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari strategi omnichannel itu sendiri. Untuk mengetahui cara kerja omnichannel, maka perhatikan simulasi sederhana yang akan diuraikan berikut ini. Seorang pelaku usaha yang menjual produk pakaian mempunyai sebuah akun Instagram berisi foto-foto produk yang dijual oleh tokonya. Pemilik toko online tersebut juga menghubungkan akun Instagram tersebut dengan toko online di sebuah platform marketplace maupun website. Selanjutnya, calon pembeli yang mengunjungi akun Instagram toko online tersebut melihat sebuah pakaian yang menarik dan berkualitas. Karena pemilik bisnis tersebut telah menerapkan sistem omnichannel, maka pembeli bisa langsung membuka website toko online tersebut. Pada website tersebut, pembeli bisa melihat secara lebih detail mengenai produk baju yang diinginkan tersebut, termasuk detail mengenai stok produk yang tersedia di toko tersebut. Setelah pembeli merasa cocok dengan detail spesifikasi produk dan juga harganya, pembeli kemudian akan melakukan transaksi pembelian. Dengan sistem omnichannel, maka pembeli akan merasa dipermudah untuk melihat seluruh informasi mengenai produk yang diinginkan dari satu channel ke channel lainnya. Berbagi sumber, IDEX Channel. Omnichannel ini merupakan sebuah strategi tahap lanjut dari multi-channel, sehingga penggunaannya pun bisa mengetahui suatu perkembangan secara real time. Dalam hubungannya dengan bisnis, terutama bisnis retail, strategi omnichannel ini bisa memudahkan pelanggan dalam mencari informasi terkait barang yang dijual. Secara tidak langsung pemirsa, strategi omnichannel ini juga memudahkan interaksi antara pengusaha dengan pembelinya. Ya, secara sederhana omnichannel adalah pendekatan penjualan multisaluran yang berfokus pada memberikan pengalaman pelanggan tanpa batas. Ini kan yang diharapkan oleh para pelanggan ya, baik klien berbelanja online dari perangkat seluler mungkin, kemudian laptop atau di toko fisik. Nah, menurut Harvard Business Review, 73% dari semua pelanggan ini menggunakan banyak saluran selama perjalanan pembelian mereka. Hanya ketika pelanggan telah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baru dari berbagai sumber untuk mendukung keputusan pembelian mereka, barulah mereka ini memutuskan untuk membeli dari pengecer. Misalnya pemirsa gitu ya, ketika ingin membeli sebuah handphone, tentunya Anda mencari tahu dulu lebih dalam begitu ya, terkait dengan perangkat tersebut, kelebihannya apa, sehingga Anda akhirnya memutuskan untuk membeli handphone mungkin, smartphone ataupun yang lainnya. Nah, penggunaan omnichannel ini bisa dilihat pada akun-akun toko di Instagram yang menghubungkan akun Instagram dengan toko online mereka di berbagai marketplace atau website mereka. Sehingga pelanggan yang mengetahui produk atau layanan penjualan dari Instagram bisa langsung terhubung ke channel penjualan yang berbeda. Banyak orang pemirsa yang menganggap bahwa multi-channel dan omnichannel merupakan arti yang sama, padahal ini berbeda. Jika omnichannel merupakan semua saluran, maka berbeda dengan multi-channel yang artinya banyak saluran. Multi-channel ini memungkinkan pelaku bisnis untuk menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Sistem multi-channel ini memungkinkan juga pelanggan untuk mengakses banyak saluran. Pelanggan bisa memilih salah satu saluran yang dianggap paling nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya. Sementara kalau omnichannel dan multichannel ini merupakan metode bisnis yang menggunakan banyak saluran sebagai penghubung antara pembeli dan juga penjual. Namun keduanya ini memiliki beberapa perbedaan dalam penerapannya. Jumlah channel atau saluran menjadi salah satu perbedaan yang paling mendasar di antara metode bisnis multichannel dan juga omnichannel pemirsa. Multichannel ini merupakan strategi yang menggunakan saluran sebanyak mungkin gitu ya,
Sementara jumlah saluran atau channel yang digunakan pemirsa untuk menjadi lebih penting dalam strategi multi channel. Nah, strategi ini berfokus pada penyediaan berbagai pengalaman belanja kepada customer di banyak saluran. Sehingga jika dilihat dari sisi perusahaan, maka strategi dan juga peluang pembelian ini terpisah. Sementara itu, kalau omnichannel merupakan strategi yang tidak mengutamakan jumlah channel ataupun saluran. Strategi ini pemirsa lebih mengedepankan kenyamanan pelanggan saat mengakses setiap channel ataupun saluran. Nah, dengan adanya integrasi pada semua channel, maka pelanggan akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan perusahaan. Masih banyak perbedaan dari omnichannel dan juga multichannel pemirsa. Dan kita simak selengkapnya dalam grafis berikut ini perbedaan multichannel dan juga omnichannel. Nangkap gitu ya pemirsa. Perbedaan lainnya adalah hubungan antar channel. Pada metode bisnis dengan strategi omnichannel, saluran channel akan terintegrasi menjadi satu, baik channel online maupun juga channel offline. Nah, hal ini memungkinkan para customer untuk tetap bisa berinteraksi dengan berbagai brand secara konsisten meskipun menggunakan channel yang berbeda-beda. Sementara itu, multi-channel merupakan metode di mana setiap channel berdiri sendiri dengan strategi, sistem, serta tujuan masing-masing. Artinya setiap channel tidak terintegrasi menjadi satu kesatuan. Setiap saluran memiliki sistem yang mungkin berbeda satu sama lain, sehingga pelanggan tidak mendapatkan layanan yang bersifat utuh. Nah, berikutnya pemirsa adalah pengalaman belanja. Pada strategi multi-channel, setiap channel berdiri sendiri tanpa adanya integrasi menjadi sistem yang satu. Tentu saja hal ini bisa menyebabkan customer mengalami kebingungan. Pasalnya customer ini harus mengakses channel yang berbeda dengan berpindah dari satu platform ke platform yang lain. Akibatnya customer akan mendapatkan pengalaman belanja yang mungkin akan kurang personal ya, dan mereka bisa saja merasa frustasi akan hal ini. Sementara itu, kalau omnichannel justru akan menawarkan pengalaman belanja yang lebih konsisten dan juga personal. Nah, dengan begitu maka customer akan mendapatkan pengalaman belanja yang utuh, kemudian menyeluruh dari berbagai channel yang mereka gunakan. Hal ini pemirsa menunjukkan bahwa pengalaman belanja pada omnichannel akan lebih menyenangkan dibandingkan pada multichannel. Nah, informasi yang dibagikan juga menjadi pembeda pemirsa yang cukup mendasar antara omnichannel dan juga multichannel. Pada multichannel, konten dan informasi pada setiap channel berbeda-beda. Informasi tersebut disesuaikan dengan platform yang digunakan untuk membagikan konten dan juga informasi tersebut. Tidak ada sistem khusus yang mengintegrasikan informasi untuk setiap channel pada multichannel ini. Sementara itu, strategi omnichannel membagikan konten dan informasi yang sama di seluruh channel. Dengan begitu, maka customer bisa mendapatkan informasi yang sama terkait sebuah brand di channel mana saja. Omnichannel lebih konsisten pemirsa dalam menyampaikan pesan serta citra brand perusahaan pada semua channel atau saluran. Dan lantas, apa yang dimaksud dengan perbedaan pelayanan pelanggan? Simak informasinya dalam tayangan berikut ini. Strategi omnichannel menerapkan integrasi pada setiap channel atau saluran yang dipakai. Dengan begitu, maka pelayanan pelanggan pada omnichannel dilakukan melalui customer service yang terpusat. Hal ini tentu akan mempermudah pelanggan maupun pelaku usaha dalam melakukan komunikasi terkait jual beli produk. Berbeda halnya dengan multi-channel yang setiap salurannya berdiri masing-masing. Artinya, setiap sistem multi-channel memiliki customer service yang berbeda di setiap salurannya dalam melayani pelanggan. Perbedaan berikutnya ialah soal penghilangan batasan. Poin penting dari omnichannel adalah menghilangkan batasan antara channel penjualan dan pemasaran yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesatuan yang terintegrasi dan utuh.
Dalam strategi omnichannel, perbedaan antara saluran baik situs, selular, sosial, email maupun fisik akan menghilang ketika satu tampilan pelanggan serta satu pengalaman belanja muncul. Sementara itu pada multi-channel tidak ada penghilang batasan seperti pada omni-channel. Batasan-batasan tersebut masih berlaku dalam multi-channel. Berbagai sumber IDX Channel. Jadi gimana pemirsa, udah lebih jelas begitu ya bahwa dalam berbisnis memang butuh pemasaran atau marketing, dan ada tambahan lagi Anda memilih untuk mengikuti omni-channel atau kira-kira multi-channel yang cocok nih dengan bisnis Anda. Semoga ini bisa menjadi referensi pemirsa ya, dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya tentunya usai jeda pariwara. Tetaplah dalam IDX Far Session Closing. Investor, kalian udah punya rumah belum? Berikut ini adalah tips bagi kalian yang ingin memiliki rumah impian. Tips yang pertama adalah menabung auto debit untuk membayar DP rumah. Kesulitan utama dalam membeli rumah adalah membayar uang muka sebagai syarat KPR. Jadi saat pertama kali kalian menerima gaji, langsung disisihkan secara otomatis ya untuk ditabung. Tips yang kedua adalah menabung dalam bentuk tabungan deposito ataupun emas. Menabung dalam bentuk tabungan deposito dan juga emas membuat tabungan kalian menjadi lebih aman dan tentunya melatih kalian agar semakin disiplin dalam menabung. Tips yang ketiga adalah cari DP rumah yang bisa dicicil. Program cicilan DP rumah membantu kalian yang memiliki dana terbatas. Tips berikutnya adalah pilihlah rumah yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Pilihlah rumah yang memang kalian butuhkan ya sobat investor. Tips yang terakhir adalah pilihlah KPR dengan tenor yang cukup panjang. Karena KPR dengan tenor yang panjang membuat cicilan bulanan kalian menjadi lebih rendah. Nah, kini memiliki properti impian tentunya bukan angan-angan lagi ya sobat investor. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Feracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Far Session Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam IDX Far Session Closing. Pemirsa, siapa nih yang kira-kira masih menyimpan atau memiliki mata uang selain rupiah? Baik dolar, pound sterling, atau mata uang lainnya. Nah, pengalaman saya sendiri sih sudah tukar semua nih pemirsa ke rupiah karena kan ikut serta menggaungkan cinta rupiah. Tapi nih, selain rupiah, ternyata ada loh pemirsa mata uang yang nilainya masih di bawah rupiah. Mata uang apa saja kak itu? Kita simak dalam IDX Statement berikut ini. Ada beberapa negara yang selalu menjadi pusat perhatian karena jumlah dan kepentingan mata uangnya. Kita semua telah membaca dan mendengar tentang mata uang yang terkuat di dunia. Pound sterling Inggris, dolar Amerika Serikat, franc Swiss, dan euro. Mata uang tersebut adalah mata uang yang paling terkenal di dunia. Negara-negara yang mengeluarkan mata uang ini sangat stabil dan dikategorikan terkuat dan tertinggi di dunia. Namun ada pula negara tertentu dengan nilai mata uang terendah di dunia. Negara mana saja? Salah satunya adalah Indonesia. Sejak pandemi COVID-19, bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin melemah. Diketahui nilai mata uang adalah indikator terbesar perekonomian negara. Selain itu ada kondisi ekonominya, investasi asingnya, dan nilai tukarnya. Sebagian besar mata uang diukur berdasarkan kekuatannya sambil membandingkan dengan dolar Amerika Serikat. Sementara beberapa negara membandingkannya dengan pound sterling. Melansir dari berbagai sumber, berikut ini daftar negara dengan nilai mata uang terendah di dunia yang menarik untuk diketahui.
Nilai mata uang Bolivar Venezuela menjadi yang paling rendah di dunia. Negara yang terletak di ujung utara wilayah Amerika Selatan ini memang sudah beberapa kali mengalami inflasi. Sebelumnya mata uang Bolivar menggunakan kode VIF, namun sekarang diganti menjadi VIS setelah Venezuela melakukan redominasi pada 1 Oktober 2021 lalu. Saat ini $1 Amerika Serikat kurang lebih setara dengan 458.700 Bolivar. Rial Iran adalah salah satu mata uang dunia yang paling murah. Beberapa alasan menyebabkan penurunan rial Iran. Perang antar Iran dan Irak, ancaman yang dihadapi Israel dan bahaya kemungkinan perang nuklir. Karena itu langkah-langkah seperti pembatasan akses Iran ke pasar dunia diterapkan, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap ekonominya. Hingga saat ini $1 Amerika Serikat kurang lebih setara dengan 42.275 Iran Rial. Vietnam adalah negara yang memiliki mata uang termurah selanjutnya. Nama mata uang Vietnam adalah Vietnam Dong. Dong pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 menggantikan piaster Indochina Prancis. Uang kertas pertama dari mata uang tersebut dikeluarkan pada tahun 1976, tetapi nilai dong masih rendah sejak hari pertama kali diterbitkan. Vietnam saat ini termasuk negara termiskin di dunia. Namun para pakar ekonomi terkemuka meyakini bahwa Vietnam berada di jalur yang benar dan akan segera menyusul negara-negara lain di Asia Tenggara. Saat ini $1 Amerika Serikat nilainya setara dengan 22.635 dong. Akibat rendahnya nilai uang kertas bekas, maka Perpres 5 September 2016 mengeluarkan 7 uang kertas baru, pecahannya berkisar antara 1.000 sampai 100.000 rupiah. Meskipun Indonesia adalah negara yang stabil secara ekonomi dan maju di Asia Tenggara, rupiah memiliki nilai tukar yang sangat rendah. Meski demikian, rupiah berharap untuk segera naik. Hingga saat ini tercatat $1 Amerika Serikat nilainya setara 14.331 rupiah. Kip Laos milik Laos di Asia Tenggara jarang ditemukan. Ini karena Kip Laos adalah satu-satunya mata uang terendah di dunia yang tidak mengalami devaluasi. Kip Laos telah diterbitkan dengan harga yang sangat rendah kepada masyarakat pada masa kemerdekaannya, tahun 1953. Namun nilai mata uang ini terus meningkat secara bertahap. Hingga saat ini tercatat $1 Amerika Serikat nilainya setara dengan 11.322 Kip Laos. Salah satu mata uang yang paling meningkat, Franc Guinea, adalah mata uang resmi Guinea. Sebuah negara Afrika dengan tingkat inflasi yang tinggi, meningkatnya kemiskinan dan prevalensi gangster, Guinea telah menderita devaluasi mata uang untuk waktu yang lama. Aspek yang paling menakjubkan dari negara ini adalah kekayaan alam seperti emas, aluminium, dan berlian yang ditemukan berlimpah di sini. Hingga saat ini tercatat $1 Amerika Serikat nilainya setara dengan 8.993 franc Guinea. Mata uang negara Raja Kamboja di Asia Tenggara, Rial Kamboja, adalah salah satu yang penting dalam daftar mata uang termurah di dunia. Dikeluarkan pada tahun 1995 untuk menggantikan piaster Indochina, mata uang ini pada awalnya memiliki nilai tukar yang lebih rendah. Rial Kamboja adalah awalnya tidak populer di kalangan orang Kamboja yang lebih suka menggunakan mata uang asing. Hingga saat ini tercatat $1 Amerika Serikat nilainya setara dengan 4.056 Rial Kamboja. Berbagai sumber, IDX Channel. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi lainnya dari mancanegara usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di IDX Session Closing. Erick Thohir admitted that the ministry had carried out a number Market Headlines that encourage an SME to level up. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. More than 13 million people in the Chinese city of Xi'an have been ordered to stay at home as authorities attempt to tackle a COVID outbreak. United States health regulators have authorized a second antiviral. Market Headlines, Senin sampai Jumat, pukul 16.30, hanya di IDX Channel. Market Review,
Senin sampai Jumat, pukul 10, hanya di IDX Channel. Saya Prisa Samodatu membawakan program berita News Screen yang menghadirkan informasi seputar ekonomi maupun juga bisnis dari dalam negeri. Kumpulan berita ekonomi dan bisnis dari dalam negeri. Senin sampai Jumat, pukul 14.30, hanya di IDX Channel. Awali hari Anda dengan beragam informasi bisnis terkini yang kami kemas dalam berita teraktual dan berkualitas. Power Breakfast, informasi terkini seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan industri kreatif yang dikemas secara ringan. News Screen menyajikan informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Market Headline menayangkan berita ekonomi dan bisnis dalam bahasa Inggris. Saksikan program-program berita ekonomi dan bisnis terkini langsung dari sumbernya, live hanya di IDX Channel. Your trustworthy economic, business, and capital market channel. Kita ke informasi mancanegara pemirsa. Tiongkok dan Israel memperingati 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini, di mana keduanya menyoroti keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan di tengah krisis yang melanda seluruh dunia. Pemerintah Tiongkok dan Israel memperingati 30 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini, di mana keduanya menyoroti keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di tengah krisis yang melanda dunia akibat kemunculan pandemi COVID-19. Dalam pidatonya, Duta Besar Tiongkok untuk Israel Khairans serta Menteri Ekonomi dan Industri Israel Orna Barbifai berharap bahwa kedua negara dapat terus berpegang pada norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional seperti saling menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri agar landasan politik yang kokoh untuk hubungan bilateral dapat berjalan dengan baik. Dilansir oleh Global Times, data Biro Pusat Statistik Israel menunjukkan bahwa impor Israel dari Tiongkok berjumlah 13,19 miliar dolar Amerika sepanjang tahun 2021 atau meningkat 39,6% secara tahunan. Di samping itu, ekspor Israel ke Tiongkok juga tumbuh 4,4% menjadi 4,93 miliar dolar Amerika. Dengan demikian, negeri tirai bambu saat ini menjadi mitra dagang terbesar Israel di Asia dan terbesar ketiga di dunia. Sebagai informasi, saat hubungan bilateral dimulai 30 tahun lalu, nilai perdagangan bilateral kedua negara hanya sebesar 50 juta dolar Amerika, hingga akhirnya nilainya melonjak signifikan mencapai 22,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Di mana angka tersebut cukup untuk menunjukkan ketahanan dan potensi kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, negara Turki ini berencana akan mengubah nama resmi negaranya dari Turki menjadi Turki. Keputusan ini diambil setelah nama Turki dianggap lebih mewakili sekaligus merepresentasikan identitas bangsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa pemerintahannya berencana akan mengubah nama resmi negaranya dari Turki menjadi Turkiye pada tahun ini, di mana nama Turkiye dianggap lebih mempresentasikan identitas bangsa dan mewakili budaya, peradaban, serta nilai bangsa dengan baik. Kantor Kepresidenan Turki melaporkan bahwa pemerintah akan segera mendaftarkan nama baru Turki ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam beberapa pekan ke depan. Meski nama baru tersebut belum diresmikan, namun dua media internasional Turki, Anadolu dan TRT World, kini sudah mulai menggunakan Turkiye dalam laporan mereka. Sementara itu, seorang pejabat Turki menyebut bahwa proses penggantian nama sejauh ini masih terus berlangsung. Meski demikian, pihak setempat belum menetapkan tanggal resmi kapan pergantian nama Turki menjadi Turkiye. Meski demikian, pihak setempat belum menetapkan tanggal resmi kapan pergantian nama Turki menjadi Turkiye akan diakui secara luas. Adapun wacana penggantian nama ini sendiri telah berjalan sangat lama.
di mana Erdogan berpandangan bahwa nama Turki lebih dikenal sebagai ayam kalkun dalam arti bahasa Inggris, sehingga membuat negeri kebab sering dijadikan lelucon oleh sejumlah negara lain. Berbagai sumber, Aiden Channel. Kita ke Thailand pemirsa, di mana Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada hari Selasa waktu setempat, di mana pertemuan kedua negara tersebut menjadi yang pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir setelah kasus pencurian berlian. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada hari Selasa waktu setempat, di mana kunjungan kali ini menjadi yang pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir setelah